Yang kedua adalah memakan yang halal dan menjauhi yang Haram. haram. Kayaknya kalau ini dilakukan, ya Islam kita sudah sempurna. Kelihatannya sederhana tapi abot. Menjalankan perintah sama menjauhi larangan itu berat mana? Berat menjalankan perintah apa berat menjauhi larangan? Menjalankan perintah. Sama ini godaan kita dalam kehidupan sosial, kehidupan sehari-hari, antara yang halal dan haram ini juga luar biasa berat. Makanya jangan sampai dikembangkan ada statement dari orang Jawa atau bukan orang Jawa ya, golek sing halal bae Angel. golek sing haram bae angel, apa maning sing Halal. itu nggak boleh itu dikembangkan. Nggak boleh. Jadi tetap harus kita pegang. Langsung ya ini kalau di dalam bidang ilmu saya ya, ini kajian ini ada di dalam kajian usul fikih, terutama dalam kajian maqasidus syariah. Apa itu? Yaitu tidak ada yang dilarang oleh agama Islam yang tidak berdampak atau menyebabkan mudarat atau mafsadah. Bahasa Indonesianya itu bahaya atau kerusakan. Jadi kalau agama itu melarang sesuatu, pasti kalau itu diterjang, itu ada mudarat, ada mafsadah, ada bahaya. Itu pasti, nggak mungkin enggak. Karena itu orang yang melanggar ini larangan, pasti dia nanti akan rusak atau ada dalam kehidupan yang bahaya. Nggak ada ceritanya orang melanggar hal yang dilarang kemudian dia aman-aman saja. Hanya tinggal waktunya saja yang berbeda-beda. Yang kedua, tidak ada yang diperintah oleh agama yang tidak mengandung nilai maslahat atau manfaat. Saya terus terang merasa iri dengan Prof. Sodik. Saya tidak mampu melakukan seperti itu, menampung sampai anak 40. Tapi memang kita harus punya keyakinan kalau yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Itu pasti nanti maslahat atau manfaat itu akan terus berkembang, tidak mungkin tidak. Dan itu sudah agama seperti itu ajaran. Dan ini harus kita yakini. Nah ini nanti kaitannya dengan yang mencari nafkah yang halal itu, atau juga nanti memakan makanan yang haram itu pasti ada dampaknya. Terus ini tadi sudah disinggung oleh Prof. Sodik, perintah untuk memakan makanan yang halal dan larangan memakan makanan yang haram itu langsung, kalau dalam bahasa usul fikihnya teksnya itu qot'i, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi kata-kata halalan thayyiban ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu rasional. Jadi tidak semata-mata halal, tapi ada thayyib. Thayyib itu seperti apa, nanti ada penjelasannya di bawah. Kemudian hurrimat alaikumul maitah. Oh maaf, ada terselip apa ini ya? Iya. Karena ini kadang-kadang ayatnya akan mengambil ya. Jadi ada yang terselip. Waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ya. Kok ayatnya jadi enggak karu-karuan? Bolak-balik iya. Enggak apa-apa. Makanya nanti dibetulkan sendiri. Ya, jadi intinya begini. Jadi larangan memakan makanan yang haram itu memang dalilnya qot'i. Ya, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu
adalah itulah yang dilarang dan sekaligus itu yang diperintahkan. Terus, nah sekarang ini konsep halal di dalam Islam. Konsep halal di dalam Islam. Jadi ada kaidah di dalam qawaid fikih, al aslu fil asya al ibahah hatta yadulla ad dalil ala tahrim. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Gambarnya kira-kira itu, halal itu ada wilayahnya, haram itu ada wilayahnya. Nah, yang tidak ada ketentuan itu sama dengan halal. Ini prinsip di dalam hukum Islam. Kalau begitu berarti antara yang halal dan yang haram itu lebih banyak mana? Halal. Lebih banyak yang halal. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah segala sesuatu yang ada di bumi ini, semuanya halal. Lah yang haram itu disebutkan ini. Jadi intinya setelah dalil itu umum, semuanya halal, tapi kemudian ada istisna yang dikecualikan, ada yang haram. Nah, yang tidak ditentukan apakah itu halal atau haram, dalam prinsip di kalangan mazhab Syafi'i itu dianggap Halal. Terus ini produk makanan halal, ketentuan agama. Halal itu ada dua. Ada halal lidzatihi, jadi zat benda memang materinya halal. Kemudian ada halal li ghairihi. Faktor ada unsur dari luar. Kemudian apa faktor dari luar itu? Yaitu proses penyembelihan harus benar, tidak boleh ada campuran barang yang haram. Cara memperoleh tidak boleh dengan cara yang dilarang atau haram. Jadi kita itu tidak bisa mengatakan halal itu atau mohon maaf, maksud saya haram itu tidak hanya haram karena barangnya. Ayam itu halal, tetapi kalau cara memperoleh ayam itu tidak benar, maka menjadi haram. Ayam itu halal zatnya, tapi kalau disembelih dengan cara yang tidak benar, maka menjadi haram. Itu maksudnya li ghairi. Terus, nah ini cara perolehan yang dilarang di dalam Al-Quran itu ada kosakata 3. Pertama batil. Cara memperoleh yang dilarang itu pertama ada istilahnya batil. Apa itu batil? Contohnya adalah korupsi, mencuri, merampok dan kawan-kawannya. Itu batil. Jadi meskipun yang kita ambil itu barang halal, tapi kalau cara memperolehnya dengan batil, yang menjadi haram. Haramnya adalah li ghairi, karena faktor eksternal. Kemudian dengan jalan zalim, yaitu melakukan penimbunan, membebani bunga berlebihan dan sebagainya. Jadi misalkan ada orang kaya menimbun apa namanya? Minyak. Menimbun barang makanan pokok miliknya dia sendiri. Sebenarnya ya Sah. kalau dipikir barangku dewe, tetapi itu dianggap dalam Al-Quran disebut dengan zalim. Maka nanti ketika dia menjual barang itu, kemudian memperoleh laba yang banyak akibat dari penimbunan, sehingga orang bingung, kemudian harganya naik, itulah yang diperoleh dengan cara yang zalim. Meskipun dia seakan-akan seperti jual beli sah, tapi karena caranya itu zalim, maka itu adalah haram li ghairi. Kemudian dusta, menipu, mengurangi takaran, timbangan dan sebagainya. Ini juga banyak yang dilakukan. Kemudian fahisha. Fahisha ini kalau di dalam Al-Quran menjual diri. Mohon maaf, misalkan ya tidak harus menjual diri ya, seperti apa ya, perantara itu apa? Mucikari ya. Ya, mucikari. Itu kan sebenarnya jasa ya.
Sah dan ya. tidak merugikan orang lain kan itu. Enggak. Ya. Tapi itu nggak boleh. Ya seperti mohon maaf misalkan perempuan menjual diri kan barang-barangnya dewek kok. Ya. Nah, itu nggak boleh, itu fahisha. Ya terus. Nah ini toyib tadi. Ini toyib. Mungkin nanti yang ahli kesehatan atau Prof. Sodik, ya, toyib itu di dalam Islam ini peran akal atau ilmu pengetahuan. Jadi Islam itu memberikan peran akal yang di dalam Islam disebut istihad. Ya. Kata toyib disebut dalam Al-Quran itu sebanyak 50 kali. 4 diantaranya disebut terkait dengan mengkonsumsi makanan, yaitu dalam Al-Baqarah 168, nanti bisa dilihat, Al-Ma'idah 89, 89, Al-Anfal ayat 69, kemudian An-Nahl 114. Nah, para ulama beragam dalam mengartikan kata toyib dalam Al-Quran tersebut. Pertama ini, toyib itu artinya baik, tidak basi, ya, atau tidak busuk. Jadi kalau ada makanan sudah basi, meskipun itu halal, tetapi itu tidak toyib. Al-Quran tidak menganjurkan itu dimakan. Ini yang saya maksud Islam itu rasional. Karena itu tadi ayatnya kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ono sego wis mambu. Kayak saya kemarin beli bakso ada ketupatnya, dijual oleh orang itu. Ternyata setelah saya belah di rumah, ketupatnya itu sudah basi. Nah ini maksud saya, jual begini ini yang dijual belikan adalah halal. Dan kemudian cara jual belinya juga halal. Tetapi dia menipu gitu. Dan barang yang dijual itu tidak toyib, meskipun ketupat itu halal lidatihi, tapi dia caranya yang tidak baik. Nah yang begini-begini ini kita tentu harus membiasakan jangan sampai melanggar syariat. Suci, jadi halal itu sudah berarti suci. Apa itu suci? Bukan suci dalam arti dari hadas ya, tapi suci di sini adalah bersih, higienis. Jadi Islam mengajarkan kebersihan. Karena itu makna halal itu tadi, tolong nanti jangan kita hanya berpedoman wah itu mesti disembelih dengan cara yang halal, tapi prosesnya juga dengan cara yang baik. Karena itu MUI itu menganjurkan tempat penyembelihan itu yang bersih gitu. Saya pernah dengan tim MUI itu datang ke tempat penyembelihan. Ada yang ya tempatnya itu nggak karu-karuan lah, kotor, tapi ada yang keramikan gitu, darah apa itu begitu disiram langsung bersih. Itu sebenarnya yang dimaksud toyib semacam itu. Itulah ajaran Islam yang saya maksud masuk akal itu tadi. Jadi ajaran Islam itu tidak hanya semata-mata doktrin, tetapi juga ada pertimbangan kesehatan. Toyib di situ adalah lezat. Ada yang mengartikan lezat. Ya. Jadi artinya makanan itu kita kreasi dengan bumbu, itulah anjuran Islam. Yang keempat adalah bergizi. Bergizi. Ini bergizi ini bagian dari kalimat toyib. Kemudian yang tidak menimbulkan bahaya bagi badan dan akal, termasuk makanan-makanan yang tidak sehat. Kalau menurut dokter tidak sehat, ya berarti itu tidak toyib, tidak toyib. Ya, kalau secara ilmu pengetahuan Bapak tidak boleh makan ini, meskipun itu dimakan halal, tetapi itu tidak mengikuti anjuran toyib. Jadi halal dan toyib ini menjadi satu kesatuan yang harus dipertimbangkan di dalam Islam. Terus, nah ayat-ayat yang terkait dengan hewan ini nggak usah. Ya, nanti ini kan banyak sekali ayat terus. Nah ini standar penyembelihan halal. Ada keputusan MUI nomor 12 tahun 2019, yaitu tentang standar sertifikasi penyembelihan halal. Pertama, hewan yang disembelih, ini syaratnya. Oh, lambat ya. Nah, pertama, hewan yang boleh yang disembelih itu adalah hewan yang boleh atau halal dimakan. Yang kedua, pada saat disembelih harus dalam keadaan hidup. Karena itu tidak boleh
ayam yang sudah mati, atau ada sapi dibawa dari Jawa Timur ke Bandung, kemudian dia mati di dalam truk, eman-eman 20 juta disembelih. Itu nggak boleh, karena memang ketentuannya yang namanya disembelih itu adalah barang yang Hidup. Nah, ini yang kadang-kadang dalam dunia perdagangan sering kita itu tadi itu ketaatan tadi. Kelihatannya sih rugi 20 juta. Sebaliknya kalau itu disembelih lumayan ada untungnya. Nah, untung inilah yang dalam ajaran Islam dalam tanda petik yang disebut berkah itu. Pasti nanti ada mandorotnya. Kelihatannya saya terselamatkan. Wah, orang sing ngerti tak sebelah. Lumayan saya kena di dol ora sida rugi. Tapi itu nanti ada mandorotnya pasti di belakang. Sebaliknya panjenengan, misalkan, aduh ini sudah mati, ya sudahlah nggak apa-apa. Ya pasti nanti ada manfaatnya. Tidak mungkin Allah tidak mengganti itu. Nah itu. Nah kadang-kadang di sini yang saya maksud ketaatan itu tadi, kadang-kadang di dalam dunia begini ini tidak begitu diperhatikan. Memenuhi standar kesehatan yang ditentukan. Oleh karena itu Bapak-bapak yang saya hormati, jadi karena begini, ada seorang ustadz ya di salah satu tempat gitu. Wah saiki ruwet, mosok kurban kudu sapi ini kudu wis dicek oleh dinas kesehatan. Zaman bisa ora ana kaya kuwi, pokok disembelih nyatane yo enak, podo sehat kabeh. Itu tetap thayyib tadi. Jadi memang Islam itu menganjurkan bahwa kalau bahkan di dalam aturan kurban, syarat hewan yang harus disembelih itu adalah hewan yang sehat. Hewan-hewan yang sakit itu tidak diperkenankan untuk dijadikan hewan kurban atau minimal makruh. Minimal makruh. Gitu. Jadi ajaran Islam itu ya sebenarnya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, terutama dalam kesehatan hewan, dalam kesehatan hewan. Kemudian syarat yang kedua adalah penyembelih. Ya, penyembelih jelas Islam dan harus akil balik. Yang kedua adalah memahami tata cara penyembelihan. Nah inilah kenapa kita MUI itu kalau pelatihan penyembelihan halal tidak hanya dari hukum, tetapi mengundang juleha. Karena menyembelih itu ya memang ada tata caranya, dan tidak semua orang yang teorinya tahu tentang syariat tapi bisa menyembelih. Karena nanti hewan yang halal kemudian disembelih oleh orang yang memenuhi syarat, tapi kalau menyembelihnya salah menjadi haram. Haramnya adalah haram lihoiri. Nah, seperti itu. Karena itu tidak bisa dipisahkan nanti bagaimana cara menyembelih itu. Terus memiliki keahlian menyembelih. Nah karena itu MUI mengadakan sertifikasi penyembelihan itu. Tidak boleh sembarang orang menyembelih kalau tidak punya sertifikat. Nanti kedepannya seperti itu. Karena apa ya, memang harus ahlinya, karena itu menyangkut makanan. Apakah nanti akan jadi jangan-jangan makanan yang tadinya halal menjadi haram gara-gara disembelih orang yang tidak ahli. Terus sekarang alat penyembelih ini tadi yang disampaikan oleh Prof. Sotik, kita itu harus menghewankan hewan. Tidak boleh tadi digorok-gorok, orang mati-mati, digergaji. Makanya di situ syaratnya harus tajam, tidak boleh menggunakan kuku. Ya, zaman dulu kuku mungkin tulang. Ya. Jadi alatnya harus tajam. Proses penyembelihan ini seperti biasa, niat menyembelih dengan menyebut nama Allah, mengalirkan darah melalui pemotongan. Nah ini saya nggak paham ini. Katanya di leher itu ada saluran pernapasan, kalau dalam bahasa Arabnya di fikih itu namanya hulkum. Kalau ada yang saluran makanan, mari. Kemudian yang kedua pembuluh darah. Ini ya, ini semuanya harus terpotong. Tapi saya kalau disuruh menunjukkan yang hulkum itu yang mana, saya nggak paham. Karena saya bukan ahli kehewanan. Nah, seperti itu. Ya ini yang juleha nanti yang bisa menerangkan.
minimal dari ayam. Ini loh saluran yang pernapasan, ini saluran yang makanan, ini yang pembuluh darah. Terus lain-lain. Ya. Apa? Nah ini pengelolaan dilakukan setelah hewan dipastikan mati setelah disembelih. Ini yang kami kemarin mengadakan penyuluhan di Pasar Wage ya. Ada yang kadang-kadang hewan disembelih itu kan belum begitu mati tapi langsung dimasukkan ke dalam apa itu? Tong panas itu. Nah itu yang tidak menghewankan hewan itu. Jadi kalau di dalam Islam itu pastikan itu sudah mati. Kemudian penyembelihan semaksimal mungkin secara manual, tidak stunning itu tadi, pemingsanan. Ya, di dalam fatwa MUI itu boleh dilakukan pemingsanan apabila tidak menyebabkan kematian hewan. Jadi dengan apa itu, Rob? Sama palu. Ada juga katanya suntik ya, terus pingsan. Nah itu boleh, tapi dengan syarat itu tidak boleh kemudian sebelum disembelih malah mati gara-gara itu. Kemudian bertujuan untuk mempermudah penyembelihan bagi hewan-hewan yang sulit, tidak boleh menyiksa. Ya, kemudian penetapan ketentuan stunning, pemilihan jenis dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terpenuhnya itu. Jadi memang kalau ada hewan yang sulit disembelih, misalkan ngamuk-ngamuk, bagaimana kemudian disembelih dipingsankan dulu, ya harus ahlinya. Ya ahlinya tentu adalah dokter hewan mungkin.